Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih Saudara Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa PKB Hajah Rustini Muhaimin Iskandar. Para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, para pimpinan partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri ESDM, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Presiden PKS Saudara Al-Muzammil Yusuf, yang juga baru terpilih. Saya belum sempat terima pengurus baru. PLT Ketua Umum PPP Saudara M. Mardiono, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Muhammad Anies Mata, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep, yang mewakili Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Saudara Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal, perwakilan Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara yang saya hormati, para Menko, para Wakil Menko, para Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Sekali lagi yang saya muliakan seluruh Dewan Syuro DPP PKB serta para kiai sepuh, para ulama, para ibu-ibu nyai Partai Kebangkitan Bangsa, juga Kiai Haji Said Agil Siroj dan tokoh-tokoh PKB lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya banggakan seluruh pengurus DPW, pengurus DPC, seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun saudara berada. Tentunya saya ingin menyampaikan
Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Karena itu juga dengan sikap Nahdlatul Ulama, PKB, yaitu yang dikumandangkan adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang mendamaikan, Islam yang bisa diterima di mana-mana. Karena itu memang NU dan PKB selalu berada di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan tadi sama sambutan dari Profesor Ma'ruf Amin. Sangat terkesan, singkat, tidak panjang. Tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah. Saya terus terang saja, sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang saya dengar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita dengar proses amandemen terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, proses amandemen itu yang ingin dirubah antara lain, ingin dihilangkan antara lain adalah pasal 3. Pasal 33 itu yang ingin dihilangkan. Kita bersyukur tidak dihilangkan dan terima kasih PKB. Ini masalah yang mendasar. Ini masalah yang mendasar. Pasal 33
dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 itu oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Waktu menyusun Undang-Undang Dasar, para pendiri-pendiri di mana di situ hadir tokoh-tokoh dari semua golongan nasionalis, golongan agama, semua. Mereka angkatan, mereka generasi yang pernah mengalami penjajahan. Mereka mengalami hidup di bawah kolonialisme, di bawah imperialisme. Dan imperialisme dan kolonialisme adalah tidak lain bentuk daripada kapitalisme yang intinya adalah menghisap darahnya rakyat banyak dibawa ke negara penjajah. Ini esensinya. Mereka mengalami itu dan mereka orang-orang yang pandai karena pengalaman itu. Dan karena itu waktu menyusun undang-undang negara, undang-undang dasar negara, mereka tidak mau dijajah kembali. Karena itu mereka taruh pasal 33 itu. Pasal 33 kalau kita simak ya, sebetulnya sederhana, tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara. Pertama, karena begini, saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara. Demokrasi penting. Demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksananya di pasal 33. Ini tujuan nasional, ini pasal 33. 1. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan. Ya, seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga.
Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di mazhab neolib ini, menurut mereka nggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, nggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya wah banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu nggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya? Saudara-saudara, jadi kita diakal-akalin. Jadi saya terima kasih Pak Kiai. Hari ini sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Bener, saya hari ini sudah berapa kali pidato. Pagi ini pelantikan perwira, habis itu ketemu pengusaha asing, kemudian launching logo, sebelumnya ketemu pimpinan MPR RI, malam undangan PKB lagi. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak bener ini, nggak bener. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Kalau di depan kiai-kiai saya grogi saya. Saudara, pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka? Jadi saudara, ini saya sampai cari-cari mazhab
Bisnis apa? Mazhab ekonomi apa ini? Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru. Ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakah nomics. Serakah nomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas itu yang pinter-pinter, tolong buka bidang studi serakah nomics. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab Strakanomics ini bandel-bandel. Ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya harus bawah. Betul nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian, di antara kalian ngomongnya gak muding. Apa? Anomali. Nyuri, gitu loh. Nggarong, kalian ngerti gak? Ngerampok. Sorry ya. Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Jadi saudara, sama dengan beras. Bayangkan ya, beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk, pabrik pupuk milik rakyat, milik negara, pestisida disubsidi, waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat, ya, irigasi dibangun oleh uang rakyat.
beras, alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar, serakah, nggak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara. 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun. Jadi tidak bisa